Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Seperti diumumkan sama Pak Rais, terjadwal sekarang ini pengajian dari Ustadz Dr. Ali Fikri. Beliau sudah confirm sebetulnya, sudah confirm. Dia saya telepon, maaf lupa. Ya benar-benar manusia ada lupa aja, lupa katanya. Ya mau gimana, manusia itu memang sifatnya lupa. Manusia itu kan ada berasal dari kata al-insan. Ini beliau itu paling rajin loh, gak pernah berhalangan kayak gitu. Lupa, jawab aja akan repot. Ya sudah lupa, maaf katanya. Jadi manusia itu memang sifat lupa itu sesuai dengan namanya al-insan. Al-insan itu berasal dari kata nisyan, lupa. Memang manusia itu pelupa. Namanya al-insan dari kata insan itu nisyan, lupa gitu. Jadi ya sudah, ya namanya orang lupa. Ya dibandingkan gak ada yang ngisi. Tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat semuanya sudah niat dari rumah untuk menghadiri pengajian. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Salat berjamaah dianjurkan, mau pengajian tapi Ustaz gak hadir. Ya ini emergensi aja saya isi. Pahalanya tetap 1000 kali salat sunat, lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Itu. Jadi fadilahnya majelis taklim sangat besar sekali. Memang dikasih motivasi oleh Allah supaya orang tidak supaya mengetahui bagaimana syariat-syariat Allah itu. Jadi pahalanya 1000 kali dari salat sunat. Ada yang pernah salat 1000 rakaat? Iya, kita gak kuat 1000 rakaat. Itu datang ke sini ini duduk aja, mungkin sambil ngantuk-ngantuk, pokoknya itu dikasih pahala 1000 kali daripada salat sunat. Kan sayang kalau gak hadir. Ini fasilitas yang seperti itu. Ya saya juga bacakan. Di sini saya coba mau melihat min asbabi dukhulil jannah. Sebab-sebab dari berapa sebab-sebab masuknya ke surga. Jadi ada apa penyebab masuk surga itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi penyebab saya akan bacakan, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ini di surat Al-Baqarah 82. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dua itu satu gandengan, beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah, orang yang demikian itu adalah akan menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Jadi kalau orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah ini di Al-Quran di surat Al-Baqarah, itu adalah orang yang adalah penghuni surga yang akan kekal selama-lamanya. Iman di sini disebutkan apa orang yang beriman? Beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang gak percaya ke Nabi Muhammad, apalagi dengan kitabnya di bawah Al-Quran, itu yang namanya kafir.
Gak bisa, satu paket itu. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad dan kitab yang dibawanya Al-Quran. Itu orang yang mengiman aja ada kayak gitu dan mengamalkan amal soleh itu, Allah kasih hadiah. Itu disebutkan ashabul jannah adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, dan kekal selama-lamanya. Sedangkan kita ini di dunia kan tidak kekal. Paling umur, kata Nabi Muhammad, rata-rata umur umatku. Itu Nabi Muhammad bersabda, baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Itu rata-rata 60 70. Itu rata-rata umur umatku. Seandainya lebih dari 70, itu sudah bonus. Ya. Sudah 70 itu bonus, 70, 80, 90 itu badan sudah gak enak lagi. Mau makan ini tidak boleh, makan itu gak boleh. Ada uang tapi mau makan ini, makan itu tidak boleh. Mau makan sop buntut tidak bisa, sakit semua. Mau makan ini, jadi akhirnya cuma yang boleh cuma yang ini, asam manis atau apa yang model-model kayak gitu. Jadi yang enak-enak sudah tidak bisa lagi. Itulah dunia. Padahal kalau di surga ini sudah enak-enak terus, gak lagi ada asam urat, gak ada terus makan apa aja, apa yang dibayangkan di pikiran saya pingin ini itu datang sendiri, datang sendiri itu. Apa aja yang diinginkan itu di Quran disebut apa yang aja yang diinginkan dikasih. Lah pokoknya surga itu enak dah. Itu disebutkan itu di surga lantai 1 aja, katakan yang terbawah itu sudah dahsyat sekali. Itu kan kemarin disebutkan ada tetesan yang di lantai atasnya itu, tetesan ada setitik, bahkan sudah menjadi harum semua surga itu. Bagaimana dahsyat. Pokoknya surga itu habis adalah wanitanya cantik-cantik, kata itu bidadari semua, yang laki ganteng-ganteng semua. Pokoknya gak ada yang jelek. Orang yang paling cantik di dunia masih kalah dengan satu bidadari yang ada di situ. Itu orang istilahnya sejagat. Pokoknya indah sekali. Jadi ini yang namanya surga. Ini saya lanjutkan. Ini cerita surga aja. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'um bima kanu ya'malun. Ini Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ini 13-14, sesungguhnya alladzina qalu, yang mengatakan rabbuna Allah adalah Tuhan kami. Summastaqamu, kemudian dengan ucapan itu istiqomah bahwa Allah itu Tuhan kami. Kata Allah apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan khawatir bagi mereka, wala hum yahzanun, dan juga jangan gelisah tadi istilahnya. Orang yang mengatakan Tuhan ada Allah, Tuhan kami ada Allah, ulaika ashabul jannah, orang yang sedemikian itu penghuni surga, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam surga itu, jazaa'an bima kanu ya'malun, suatu balasan dengan apa yang telah dengan apa yang telah dilakukan waktu di dunia ini. Amal-amal kita ini termasuk kita datang sholat berjamaah subuh dengan majelis taklim, itu rekodnya besar sekali. Situ ada salah satu jalan menuju surga semua ini, duduk di sini ini. Ya seperti itu.
Ini selanjutnya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang telah diwafatkan oleh para malaikat, ya, al-malaikat thayyibin dengan baik. Yaquluna salamun alaikum, dikatakan kepada orang-orang itu yang diwafatkan, yaquluna alaikum udkhulul jannatah, masuklah kamu sekalian ke surga, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan waktu di dunia. Salat berjamaah subuh, mendengarkan majelis taklim, infak sedekah, puasa Ramadan, itu gue ngomong bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jelas itu salamun alaikum, salam kepada kamu semua, kata men udkhulul jannata, masuklah kamu ke surga, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ini di surat An-Naml 32. Allah berfirman semacam itu. Saya ini membacakan berita-berita gembira aja, tidak membacakan yang serem-serem. Yang serem-serem khusus, ada ayat yang serem. Ini berita gembira aja, kabar masuk surga aja. Supaya gitu ya. Kalau yang serem-serem ada yang lain, yang serem khusus serem saja. Wah, merinding kalau sudah itu. Allah di lain ayat mengatakan, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, wa kanu muslimin. Nah, ini penting nih. Dan dia dalam keadaan muslim. Jadi syaratnya itu harus muslim. Jadi dia percaya ke Quran, saya percaya, tapi tidak muslim, tidak dicap itu. Ini Quran, wa kanu muslimin, dia Islam dulu, baru catatan amalnya berjalan. Jadi semua orang yang tidak Islam, catatannya itu tidak dicatat apa di ini segala. Kan sudah seumur berbagi ya, tapi gak jadi wa kanu muslimin, dia dalam keadaan Islam, hanya Islam aja yang dicatat oleh Allah. Ini ayat Quran di surat As-Zukhruf. Kata Allah, orang yang sebagian itu orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat kami itu Al-Quran, wa kanu muslimin, dan dia dalam keadaan muslim. Apa kata Allah? Udkhulul jannata antum waswajukum tuhbarun. Nah ini masuklah kamu ke surga, antum waswajukum, kamu sekalian dan istri-istri kamu. Nah, jadi bukan ini, jadi kamu dan istri-istri kamu masuk jadi istri, lebih dari satu ini, seistri-istri kamu. Di Al-Quran itu selalu mengatakan jamak itu, gak ada pada istri, enggak. Istri-istri kamu selalu kayak gitu. Bahasanya itu jamak. Jadi menunjukkan itu lebih. Ya, bukan saya memerintahkan, kata Habib Umar, enggak, saya tidak bertanggung jawab. Nanti untuk Habib Umar yang ini jadi orang repot. Saya enggak ada urusannya. Ini kok mengatakan ya kayak gitu, istri-istri kamu. Masuk semuanya ke surga. Oh, di surga itu senang sekali semuanya. Istrinya itu jadi tambah cantik semuanya. Jadi intinya orang-orang beriman dan dengan ayat-ayat kami, dan dia dalam keadaan muslim. Bukan dalam keadaan bukan muslim. Kafir lah katakan. Yang sedang muslim itu harus ada kan rukun Islam. Ini selanjutnya
Orang yang masuk surga itu ada dikatakan orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Ada 3, bertobat, beriman dan amal soleh. Nah, illa man tabah kata Allah, kata Allah. Wa amana wa amila salihan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, itu disebutkan. Wa amana wa amila salihan, dan beriman, taubat, iman dan beramal soleh. Itu satu paket itu. Ya. Jadi kalau orang bertaubat tapi tidak beriman, taubatnya gak diterima. Amal solehnya juga gak dicatat. Jadi harus beriman dulu. Faulaika, yang sedemikian itu, yang bertobat, beriman dan beramal soleh, yang sedemikian itu yadkhulunal jannatah wa la yudlamun syai'un, akan masuk surga tidak didolimi oleh Allah sedikit pun. Jadi gitu, masuk surga syai'an. Nah, ini surat Maryam 60. Ini berita-berita gembira ini semuanya. Jadi penting taubat, iman dan amal soleh. Satu paket terus. Nah, ini disebutkan, ini ada jurusan masuk surga juga orang-orang yang hijrah keluar dari rumahnya. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa audu fi sabili wa qatilu wa qutilu la ukaffirannahum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillahi wallahu indahu husnus thawab. Ayat ini menyebutkan orang yang berhijrah, keluar dari rumah-rumah mereka, berhijrah. Seperti waktu zaman Nabi dari Mekah ke Madinah hijrah, ya. Dan terus berperang dalam fisabilillah. Perang fisabilillah itu satu paket juga ini. Perang. Apa itu hadiahnya dari Allah? Ini surat Al-Imran 195. La ukaffiranna anhum, akan benar-benar ukaffiranna, dihapus dosa-dosanya itu dari mereka. Wala udkhilannahum, ini pakai taukid, dan sungguh-sungguh akan dimasukkan ke surga-surganya. Jannat, surga itu kan ini pakai jamak, menunjukkan surga itu banyak, berlevel-level. Level 1, 2, 3 sampai 100. Yang mana jangan tajri min tahtil anhar, yang mana di dalamnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mengalir sungai-sungai. Thawaban min indillahi, adalah pahala dari Tuhan Allah. Indah husnus thawab, inilah sebaik-baiknya pahala. Jadi orang yang masuk surga itu sudah senang aja sekali. Ini spesial bagi orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, keluar dari rumahnya, oleh Allah dimasukkan ke surganya yang mana mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini juga disebutkan yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dihadiahkan surga juga. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di surat An-Nisa 14, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul azim. Tilka hududullah, inilah khat-khat Allah. Wa may yuti'il, ketentuan daripada Allah. Wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini Quran di surat An-Nisa. Yang taat kepada Allah
dan Rasulnya yudkhiluhu jannatin tajri, akan dimasukkan ke surga-surganya, ke surga Allah, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dalam surga itu sungai-sungai, khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Itulah suatu kebahagiaan yang sangat agung. Ini di sini Allah mengasosiasikan bahwa surga itu tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai mengalir. Jadi seakan-akan kalau tidak ada sungai itu kering sekali gitu dah. Jadi sungai itu lambang kepada ini. Cara kalau pergi ke puncak, bunyinya air tuh gresek-gresek aja sepanjang ini kan. Jadi suatu lambang bahwa sungai-sungai yang mengalir itu lambang kesenangan, tidak gersang dah istilahnya. Selalu Allah itu menyebutkan tajri min tahtihal anhar, di situ sungai yang mengalir. Ya. Kayak apa gambarannya surga itu? Ya, seperti itu gambarannya. Ini di surat An-Nisa surat 13. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Allah bersabda, berfirman, hada yanfa'u, inilah hari yang fa'us shadiqina, orang yang berfaat, orang-orang yang benar, yang siddiq, yang benar, yang tidak bohong, tidak pendusta. Sidquhum, dengan kebenarannya itu, kejujurannya itu, lahum jannatun tajri. Jadi ini kalau orang yang siddiq, yang jujur apa segala, Allah kasih hadiah khusus. Rupanya merata sekali di Al-Quran itu hadiahnya. Orang berjihad, orang beramal saleh. Ada orang yang omongannya selalu benar, tidak bohong, bukan pendusta. Pendusta ini, kebalikan ini sifat daripada sifat orang munafik. Sifat utama daripada orang munafik adalah pembohong. Ya. Jadi orang pembohong itu sifat utamanya adalah sifat utamanya orang munafik. Itu di dalam hadis, ya. Jadi dalam satu hadis, idza kadaba, dia bicara bohong, idza wa'ada akhlafah, dia berjanji ingkar janji, idza tumina khanah. Ini jadi komplit 3. Jadi kalau dikasih amanat dia nipu. Itulah murni orang munafik murni. Omongannya bohong, berdusta, dia dipercaya nipu, wa idza bina khana. Jadi dia nipu. Wah, naudzubillah min dzalik, jauhkan dari itu. Kata Allah di Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kata Allah, orang munafik itu dikeraknya api neraka jahanam. Dikerak, dikeraknya itu Quran itu. Jadi jauhkan dari sifat-sifat yang model kayak gitu. Kita semuanya jangan gampang bohong gitu loh. Jangan gampang. Iya model kayak itu ngumbar janji katanya kayak gitu. Ngumbar janji, tapi janjinya khana gitu, jelas. Nah, ini spesial bagi orang yang bertakwa. Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di surga-surga an-na'im yang penuh nikmat. Dan kata takwa ini kan salah satu rukun daripada rukun khutbah Jumat.
Jadi khotib kalau tidak misalkan pesan takwa itu tidak sah itu khutbahnya itu. Karena pentingnya takwa. Jadi bagian daripada rukun Jumat. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Kata Allah ini di surat At-Tur ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu muttaqin fi jannati wa na'im, di surga-surga yang penuh nikmat. Ini ada ayat yang mengikuti bagaimana ittiba para sahabat anhum bi ihsanin wa itaqwa amwali wa amadi. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun, kata Allah di Al-Qur'an, minal muhajirin wal ansar. Sesungguhnya as-sabiqunal awwalun, orang-orang Islam yang terdahulu waktu zamannya Nabi Muhammad. Ini as-sabiqun wal awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ansar sahabat Nabi yang ada penduduk Madinah yang membantu orang-orang yang muhajirin itu. Waladina taba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka ittiba daripada para sahabat itu, muhajirin dan Ansar, bihsanin, dengan baik. Radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka. Kalau Allah sudah ridha, ya sudah selesai. Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka ridha, saling meridha. Wa addalahum, dan Allah janjikan kepada mereka jannatin tajri, surga-surga yang mengalir di dalamnya tahtahal anhar, yang mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Dalikal fausul adim, yang sedemikian itu suatu keuntungan yang sangat besar. Nah, disebutkan selalu ada dikatakan tajri min tahtil anhar, sungai-sungai yang mengalir di situ, di surga itu. Jadi orang as-sabiqun awwalun itu minal muhajirin, Allah janjikan itu surga yang sudah di entitle, itu sudah masuk surga, itu di situ disebutkan di sini berakan ayat ini. Selanjutnya ini yang ibadah percaya dengan yang gaib. Ini kan kita kan beribadah ini percaya dengan yang gaib, gak kelihatan. Disebutkan di surat Maryam ya 51, jannati adnil lati wa'adar rahman ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya. Jadi ini Allah menjanjikan surga Aden. Surga Aden namanya, yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah, ibadahu bil ghaibi, dengan yang gaib. Yang gaib ya, beribadah kita beribadah tidak lihat Allah, tidak lihat apa, tapi percaya hal yang gaib itu. Ini suatu janji yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selanjutnya di surat Taha 76 ya, Allah mengatakan jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Surga Aden, kata Allah di Al-Qur'an ini, surga Aden tajri min tahtil anhar, yang mengalir dalam sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dalikah jazaa'u man tazakka, yang sedemikian itu adalah balasan bagi orang yang mensucikan dirinya. Nah, itu yang mensucikan dirinya. Ini kita beribadah ini kan untuk mensucikan diri kita jauh dari maksiat. Ini balasan bagi orang yang man tazakka, bagi orang yang mensucikan dirinya.
Ini di surat Taha 76. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa qabatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidin. Ini banyak sekali disebutkan, pokoknya intinya orang beriman, beramal soleh. Ini disebutkan ulaika ashabul jannah, yang sedemikian itu adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Ya, kekal selama-lamanya di surga. Ya, ini juga orang yang sabar. Jadi orang sabar ini hadiahnya surga. Ya, Allah berfirman di surat Al-Insan 12 mengatakan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, katanya. Balasannya orang-orang yang sabar adalah surga, waharira, dan pakaiannya adalah sutra. Nah, ini di surat Al-Insan. Ini bagi orang sabar. Sabar itu ada anut sendiri di sini, spesial. Jadi tadi amal soleh, bersabar, berjihad, itu semua jalan-jalan menuju surga. Ini selanjutnya ada dalam suatu hadis, inna fi jannati baban yuqalu lahul rayyan yadkhulul minas saimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina saimun fayaqumun. Sesungguhnya dalam surga itu ada pintu. Yuqalu, disebutkan pintu itu, namanya pintu itu pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ini hadis ini kalau bulan Ramadan sering disebut yadkhulu minhu shaimun, akan masuk dengan di pintu Rayyan itu spesial orang yang berpuasa. Shaimun yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Jadi bagi orang yang berpuasa Ramadan apa semuanya ada di hadiah masuk surga di pintu Rayyan nanti hari kiamat. La yadkhulu, kata Rasulullah, tidak ada masuk lagi hadun ghairuhum, selain orang yang shaimun yang berpuasa ini. Langsung dikatakan kepada Rayyan itu mengatakan aina shaimun, mana yang berpuasa, mana yang berpuasa. Fayaqumun, berdiri orang yang berpuasa itu. Jadi surganya itu nanya, mana yang berpuasa, katanya di sini. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk selain yang berpuasa itu kecuali orang yang berpuasa itu. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau nanti orang yang berpuasa semua setelah masuk semuanya kekunci itu. Ughliqa, kekunci. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak akan masuk lagi orang itu, kekunci. Jadi spesial bagi orang yang berpuasa, hadiahnya lewat pintu Ar-Rayyan di sini, masuk surga. Nah, ini gara-gara anna rajulan ra'a kilaban ya'kulu sira minal atas fa akhadha rajul khuffah fa ja'ala yaqrubu bihi hatta ara fa syakarallahu wa adkhalal jannah. Ini ada orang laki-laki melihat anjing kehausan. Anjing kehausan, terus karena dia haus, gila haus, orang laki-laki itu ngambil sepatunya, sepatunya. Faja'ala ya'rifu, maka jadi yagrifu lahu hatta arahu. Jadi nggak ada sepatunya, fasakarallahu fa'adakul. Jadi ngambil sepatunya, ngasih air ke anjing yang kehausan itu.
Allah bersyukur lahu Allah lahu fa'adkhalahul jannah. Akibat daripada ngasih anjing yang kehausan itu menyebabkan dia masuk surga. Enteng kan, masuk surga banyak jalannya. Ngasih orang kehausan, bagaimana kalau manusia yang kehausan, kelaparan, anjing aja kehausan bisa menyebabkan masuk surga, gitu loh. Ini ma minkum, dalam satu hadis, min ahadin yatawadda fayabligu al-wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannah famaliyah yadkhulu min ayyuhasya. Tidaklah dari kamu sekalian, kata Rasulullah, min ahadin yatawadda, dia berwudu. Kita ini berwudu, habis wudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Kecuali apa setelah baca itu terbuka pintu-pintu surga yang delapan. Setelah kita wudu baca ini asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Istiqamah baca itulah, baca. Terbuka pintu-pintu surga 8. Surga itu ada 8 pintu, terbuka semua. Yadkhulu min ayyusha, masuk ke surga yang 8 pintu itu dari pintu mana aja yang kamu suka. Itu fadilahnya banyak ya, boleh baca al-dzikir itu yang menyebabkan masuk surga. Selanjutnya nih hadis riwayat Muslim, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu shalla rak'atain muqabbilan alaihi bi wajhihi illa wajabat lahul jannah. Intinya tidaklah seorang muslim berwudu, membaguskan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat menghadap kiblat sana, kecuali dia wajib baginya masuk surga. Ya, wajib bagi masuk surga. Wudu, sholat 2 rakaat, wajib baginya surga. Selanjutnya Rasulullah berfirman, bersabda, inna sidqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajulah la yasdiqu hatta yakuna siddiqan. Sesungguhnya jujur, siddiq, jujur itu perkara yang benar, yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra, sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, menunjukkan ke surga. Wa innar rajula hatta yakun siddiqan, sampai dikatakan orang itu sebagai as-siddiqan, itu jadi siddiq. Ini jalan-jalan semuanya, jalan-jalan menuju surga ini semuanya. Bagaimana ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Kata Rasulullah, ana wa qalul yatim fil jannah kada wa syarabi sababi wasusta farha bainaha syai'an. Kata Nabi, nanti saya di surga itu bersama ini, dekat sama orang yang melihara anak yatim. Ini pakai jari kayak gitu. Ini selanjutnya orang yang rajin datang ke masjid ini. Man ghada ilal masjidi waraha adallahu lahu fil jannah nuzulan.
Barang siapa yang datang ke masjid, ya masjid ada jalan ke masjid, ilal masjidi warah datang ke masjid, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan. Allah menjanjikan surga, menjanjikan surga. Jadi kita yang datang ke sini ke masjid, Allah menjadikan surga ini semuanya. Apalagi mendengarkan majelis taklim, katanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Datang aja ke masjid sudah jalan menuju surga itu. Mamin abdin ini muslimin. Wah ini dibaca semua. Dak bosan nih dibacain udah gini-gini. Hah? Atau nanti dibuka tanya jawab aja. Ya ini satu lagi ya. Mamin abdin muslimin yusalli ilaikana kullu yaumin isna asharata rakatan tatawuan. Ini terakhir Pak Rais, nanti tanya jawab lah. Dan tidaklah seorang muslim sholat setiap hari 12 rakaat. Setiap hari 2 rakaat tatawuan salat sunat 12 rakaat. Ghayra faridah, kecuali salat fardhu. Illa banallahu baitan fil jannah, kecuali Allah telah membangunkan untuknya rumah di surga. Jadi 12 rakaat sunat dalam sehari, itu sehari semalam 12 rakaat punya Allah bangunkan rumah di surga. Sekian. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Silakan kalau mau ada yang tanya bisa dijawab. Ya, baik, kita kasih kesempatan yang nanya. Mungkin 1, 2, siapa lagi kira-kira. Jadi saya catat dulu karena juga kita akan duha ya. Suruk. Ada cuma 2 ya? 2, 3, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan bahwa sepertinya yang itu bisa berapa surga. Orang sabar dapat surga, orang yang puasa dapat surga lagi. Orang yang berhijrah dapat puasa, orang bersedekah dapat puasa, yang menjaga sholatnya dapat surga. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Maksudnya gimana pertanyaannya? Bahwa seorang itu bisa memiliki beberapa surga gitu. Ya, jadi gini, kalau itu kan semuanya banyak jalan menuju surga. Orang yang sabar, orang yang ini. Entitled semua, tinggal milih surga mana yang terbaik. Mau pilih aja. Jadi kalau ini mana surga yang terbaik tinggal pilih. Orang yang rajin sholat, orang yang sabar, yang amal soleh, ada tersedia amal soleh iman, masuk surga sendiri, ini sendiri, yang jihad dalam surga sendiri. Surga itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Tinggal milih aja surga yang paling tinggi di antara hadiah itu. Kan gitu, boleh milih. Jadi ada milihnya itu intinya. Kalau cuma tinggal satu, kan tidak ada pilihan, hanya satu-satunya. Nah, kalau banyak pilihan kan tinggal milih yang paling baik gitu loh. Hah? Gitu saya pikir kayak gitu anunya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dengar amal-amal baik yang menyebabkan ke surga. Tapi bagaimana dengan orang yang beramal baik cukup banyak, tapi juga maksiatnya banyak juga. Terima kasih Pak. Malah dari itu di Al-Qur'an disebutkan nanti ada timbangan, ditimbang. Nanti timbangannya kalau gimana? Wa man thaqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Kalau amal baiknya lebih berat daripada dosanya, dia akan masuk yang Allah ridhoi. Wa man khaffat. Nah, ini tapi ringan perbuatannya itu, lebih banyak dosanya. Wa man khaffat bahwa sifa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Jadi ditimbang besok, ada timbangan. Mizan istilahnya. Nanti ditimbang mana yang lebih ini, yang lebih baik. Malah itu nas Quran itu. Wa man thaqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangan amal solehnya, fa huwa fi isyatir radiyah,
itulah hidupannya yang Allah ridhoi, surga Allah ridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan amal solehnya itu lebih banyak dosanya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Jadi ditransitkan dulu. Kalau Islam itu semuanya kan masuk surga. Jadi kalau lebih banyak ini mungkin mesti transit dulu berapa lama? Transit sebelum ini. Kalau orang kafir itu kan sudah kekal selama-lamanya itu. Kalau Islam itu masih masuk surga semuanya, tapi tergantung nanti masih pakai transit segala. Tapi harus diingat kata Allah di Al-Qur'an, sehari nanti di neraka itu ka alfasanatim mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun hitungan kamu. Sehari. Kalau 2 hari 3 hari. Ya mudah-mudahan kita gak pakai transit langsung aja Pak. Jadi gitu. Assalamualaikum. Ada gimana lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mujamil, ceritanya yang enak-enak ini ya. Tadi sudah ceritakan tentang surga. Surga itu sudah jelaskan sama Ustaz Mujamil, dan Al-Quran sudah jelaskan bahwa surga itu pintunya banyak ya. Kemudian tadi Ustaz Mujamil menyampaikan kalau pintu saum ya itu sudah semua yang puasa masuk dikunci. Kemudian di dalam hadis bahwasanya nanti setelah penghisapan itu terakhir adalah orang-orang yang punya iman sekecil apapun yang di dalam neraka akan diangkat masuk surga. Pertanyaan saya, pintu surga itu ada pintu utamanya atau enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gini tadi disebutkan surga itu ada 8 pintunya ya. Jadi di dalam suatu hadis disebutkan bagi orang yang bisa ini, kamu masuk pintu surga yang 8 tuh di pintu mana yang kamu suka itu bebas. Jadi Pak milih mana yang, kan nanti Bapak bisa milih sendiri mana yang pintu. Tidak disebutkan mana yang pintu. Saya belum pernah ada referensi pintu yang terbaik yang mana. Cuma disebutkan ada 8 pintu. Dan orang yang entitled mendapatkan 8 pintu itu Allah mengatakan dia dalam melalui hadisnya, kamu masuk surga yang pintu 8 yang kamu suka. Mana masuk suka yang mana, pintu mana. Tidak disebutkan mana yang terbaik. Yang pintu mana yang paling suka. Gitu aja. Ada 8 teman pintunya. Tapi masuk pintu surga itu di mana kamu yang suka, otomatis suka yang terbaik, yang mungkin karena sudah tampak kan bisa kelihatan. Tidak dibahas pintu mana yang terbaik. Yang jelas kalau surga yang terbaik tuh surga Firdaus. Ilahilastulil Firdaus ya'la wala aqwa 'alan naril jahimi wa hablita wa taghfir dunubi fa inna ghafirud dzambin adimi. Jadi kata ini dikenal dengan doanya Abu Nawas, ilahilastulil Firdaus ya'la, ya Allah surga Firdaus sudah terlalu tinggi. Tidak pantas aku masuk surga Firdaus karena terlalu tinggi katanya gitu. Tapi aku tidak kuat kalau masuk ke neraka jahim. Kan gitu. Jadi intinya Pak, tidak disebutkan itu pintu yang mana. Tapi pintu surga yang terbaik adalah Firdaus adalah itu Nabi Muhammad dan para nabi yang lain ada di situ. Kata Rasulullah, pintalah kamu surga Firdaus itu yang tinggi. Suruh minta surga yang paling tinggi. Jadi pintunya agak disebut pintu, tapi surga yang terbaik adalah surga Firdaus. Ya gitu aja Pak. Ya, ada tambahan Pak Ustadz biar Pak Bagio mantap. Gimana? Biasanya kalau orang sudah dicuci dulu, begitu masuk pasti masuk surga pintu yang mana ada.
tapi ada cap, ini tambahan Pak, cap Bantan Jahanam. Ya, iya gitu. Jadi nanti di surga itu ada yang terstempel gitu, sesuai pertanyaan Pak Rais. Di situ tertera di dainya itu Jahannamiyun, mantan neraka Jahannam, mantan narapidana Jahannamiyun, kayak itu. Ya sudah mantan masuk di situ sudah, tapi masih tertera. Ya nggak apa, masuk surga ya sudah, surga yang terendah aja lebih baik daripada dunia seisinya. Yang terendah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana level-level berikutnya sampai yang paling tinggi. Gitu aja Pak. Doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lijamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat alahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan satu